Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan serta selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi dengan saya Devita Sari dari semester 7 Prodi PAI Stailatan sama Siro Rangkas itu. Nah, di video kali ini saya masih membahas mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Namun di video kali ini saya beda pembahasan. Ada yang masih ingat di video sebelumnya saya menjelaskan tentang apa? Betul sekali. Dari video sebelumnya yang pertama, di video pertama saya menjelaskan tentang kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, dan yang kedua kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam, dan yang ketiga kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang kondisi politik masyarakat Mekah sebelum Islam. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Namun, alangkah baiknya sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, baik, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang kondisi politik masyarakat Mekah sebelum Islam, di sini kita harus mengetahui. Jadi, pada saat itu masyarakat Arab dibagi menjadi dua bagian yang berdasarkan atas batas teritorial. Nah, yang pertama ada penduduk kota dan yang kedua ada penduduk pedalaman. Nah, penduduk kota itu yang bagaimana? Jadi, penduduk kota itu penduduk yang tinggal di kota perniagaan Jazirah Arab, yaitu seperti Mekah dan Madinah. Begitupun kota Mekah, yaitu merupakan kota penghubung perniagaan utara dan selatan. Nah, yang kedua yaitu penduduk pedalaman. Jadi penduduk pedalaman itu yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain, dan cara mereka hidup adalah nomenden atau berpindah dari suatu daerah ke daerah lain, dan mereka tidak mempunyai perkampungan yang tetap, dan mata pencaharian mereka yang tepat bagi mereka adalah memelihara ternak, domba, dan unta. Dan sebelum datangnya Islam, ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, dan dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Dan kondisi politik Jazirah Arab itu terpengaruhi oleh 2 hal. Nah, yang pertama interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia, dan yang kedua yaitu persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Pada saat itu pun bangsa Arab terdiri dari beberapa suku, namun mereka tidak jarang terjadi peperangan antar suku. Selain itu, di Jazirah Arab terdapat beberapa kerajaan yang pernah ada. Nah, antara lain yaitu yang pertama kerajaan Kindah, yang kedua kerajaan Ma'in dan kerajaan Qotban, dan yang ketiga kerajaan Saba, yang keempat kerajaan Himyar, yang kelima pendudukan Romawi di Yaman, yang keenam pendudukan orang-orang Persia atas Yaman, yang ketujuh kerajaan Hirah, yang kedelapan kerajaan Ghassan, dan yang kesembilan yaitu Hijaz. Baik, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu kerajaan yang ada di Jazirah Arab. Nah, yang pertama yaitu kerajaan Kindah. Kerajaan ini yaitu kerajaan yang satu-satunya berdiri di tengah-tengah Jazirah Arab, di antara hukum yang diatur berdasarkan kabilah. Namun, kerajaan ini berumur sangat pendek. Nah, raja yang pertama di kerajaan ini yaitu bernama Hajar Akil Al-Miror. Dia tunduk di bawah kerajaan Himyar di Yaman. Selanjutnya,
ada yang meluaskan pengaruhnya ke Hiro, yaitu cucunya yang bernama Haris bin Amr. Namun, kerajaan mereka hancur dan kembali ke kehidupan kabilah. Di sini pun ada seorang penyair yang bernama Imral Qais, yaitu salah satu seorang pengarang syair-syair masa jahiliyah dan menisbatkan dirinya pada raja-raja Kindah. Nah, dia berusaha untuk membangun kembali, namun pada akhirnya gagal. Dan yang kedua yaitu kerajaan Ma'in dan kerajaan Qutban. Nah, kedua kerajaan ini hidup di satu zaman. Keduanya adalah kerajaan yang paling awal di Yaman. Namun, sejarah tentang kedua kerajaan ini sangatlah sedikit. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kerajaan Saba. Kerajaan ini berdiri setelah runtuhnya kerajaan Ma'in dan Qutban. Kerajaan ini pun meliputi Hadramaut, dan kerajaan ini menjadi terkenal karena dua hal. Yang pertama yaitu adanya Ratu Bilqis dan kisahnya dengan Nabi Sulaiman. Dan ini disebutkan dalam surat An-Naml. Dan yang kedua, bendungan Ma'rab yang besar. Nah, karena menjadikan Yaman sebuah negeri yang makmur dan sejahtera. Namun, seketika hancur, maka terjadilah sebuah bencana air bah yang dahsyat. Peristiwa ini pun sekaligus menjadi tanda kehancuran Syaba dan berdirinya kerajaan Himyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Saba ayat 15-16. Yang artinya, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsi dan sedikit dari pohon sidar. Quran surat Saba ayat 15-16. Shadaqallahul azim. Dan yang keempat yaitu kerajaan Himyar. Kerajaan Himyar ini berdiri setelah runtuhnya Syaba dan menjadikan Safar sebagai ibu kotanya. Kerajaan ini semakin mundur di akhir-akhir pemerintahannya dan sehingga Yaman diduduki oleh orang-orang Romawi dan disusul kemudian oleh Persia. Yang kelima yaitu pendudukan Romawi di Yaman dan yang keenam pendudukan orang-orang Persia atas Yaman. Nah, pendudukan orang-orang Persia atas Yaman yaitu tatkala Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul. Dan pada saat itu ada seorang yang penguasa Yaman asal Persia, yaitu adalah Badzan. Dia salah seorang keturunan dari Wahruz. Dan Rasulullah SAW pun mengajak Badzan untuk memeluk Islam. Dan akhirnya ia menyambut ajakan itu dan masuk agama Islam. Dan yang ketujuh yaitu kerajaan Hirah. Kerajaan ini mulai sejak abad 111 Masehi dan masih berdiri sampai lahirnya Islam. Dan kerajaan ini dianggap sebagai penyiar ilmu pengetahuan di Jazirah Arab. Mengapa? Nah, karena mereka menyiarkan kepandaian menulis dan membaca. Yang kedelapan, kerajaan Gosan. Nama Gosan berasal dari mata air di Syam yang disebut Gosan. Mereka mempunyai kebudayaan yang tinggi dan menganut agama Masehi yang diterima dari Romawi dan memasukkan agama Masehi ke Jazirah Arab. Dan yang terakhir yaitu Hijaz, di mana Hijaz ini berbeda dengan negeri Arab yang lain dan belum pernah dijajah. Kota terpenting di daerah ini yaitu Mekkah, tempat Ka'bah berada. Nah, pada awalnya Mekkah dan Ka'bah dikuasai oleh Nabi Ismail. Kemudian putra sulungnya Nabi dan dilanjutkan oleh penguasaan kabilah Jurhum.
Kemudian suku Jurhum diganti oleh suku Khuza'ah dalam abad ke-5 Masehi. Nah, suku Quraisy merebut kekuasaan Makkah dan Ka'bah dari Khuza'ah. Selain itu, suku Quraisy mengatur urusan yang berkenan dengan Ka'bah. Adapun 10 jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah dari suku Quraisy. Nah, yang pertama hijabah atau penjara kunci Ka'bah, yang kedua siqoyah, penjara air mata Zam-Zam, dan yang ketiga diyat, kekuasaan hakim sipil dan kriminal, yang keempat sifarah, kuasa usaha negara atau duta, yang kelima liwa, jabatan ketentaraan, yang keenam rifadah, pengurus pajak bagi fakir miskin, yang ketujuh nadaroh, yaitu jabatan ketua dewan, yang kedelapan khaiman, pengurus balai musyawarah, yang kesembilan khazinah, jabatan administrasi keuangan, yang terakhir yaitu azlim atau penjaga panah peramal untuk mengetahui pendapat para dewa-dewa. Nah, jadi itulah mengenai pembahasan kondisi politik masyarakat Makkah pada sebelum Islam. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Alhamdulillah, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya, dan semoga bisa menerimanya dengan baik pula. Baiklah, mungkin hanya ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasannya kurang jelas. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, atas perhatiannya. Semoga kita bisa dipertemukan kembali dalam pembahasan selanjutnya. Baik, langsung saja kita akhiri materi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, ingat tetap jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Dan semoga wabah ini cepat berlalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, langsung saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.